Oh ini oke oke. Nah, good dear. Udah kelihatan kan? Guys, Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk para audiens dan terkhusus kepada dosen pengampu, dosen praktisi mengajar uji statistik Bapak Andreas yang terhormat dan kepada kawan-kawan kami sekalian yang sangat dicintai. Baiklah, izinkan kami untuk memperkenalkan bahwa kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan dari hasil uji data statis yang kami diskusikan beberapa hari yang lalu mengenai perkembangan kognitif pada siswa atau siswi SD dengan menguji dua variabel X, yang mana X yang pertama adalah gender dan X yang kedua adalah keaktifan bertanya pada variabel Y, yaitu perkembangan kognitif anak. Nah, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya memberitahukan poin-poin yang akan dibahas pada hari ini, yaitu yang pertama ada tes normality gender dan keaktifan bertanya. Nah, poin ini akan dijelaskan oleh rekan saya Zeka. Selanjutnya ada table box plot 1 dan 2. Nah, poin ini akan dijelaskan oleh rekan saya Raffi. Selanjutnya ada deskriptif statis. Nah, poin ini akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Ilham. Selanjutnya ada hipotesis 1, 2, dan 3 akan dijelaskan oleh saya dan rekan saya Rangga. Nah, sebelum masuk, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Haidir dengan NIM 1707 6230 67 dan rekan saya. kami dari kelompok 8 dengan saya sendiri Rangga Kusuma Putra dengan NIM 1707326009. Selanjutnya, Saya Muhammad Ilham dengan NIM 1707623049. yang terakhir. Saya Zeka Briliansa dengan NIM 1707623018. Selanjutnya, Dan saya Muhammad Rafi Baktiar dengan NIM 17073230080. nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperbaiki kesalahan bahwa kami bukan dari kelompok 7 ya, melainkan kelompok 8. Nah, sebelum kita masuk dari pembahasan yang akan kita bahas, dari beberapa diskusi yang kami lakukan dalam uji statis ini, maka kami mendapatkan pertanyaan yang pertama, apakah masing-masing data variabel terdistribusi normal atau tidak? Nah, dari pertanyaan yang pertama ini akan dijelaskan oleh rekan saya dan sekaligus akan memaparkan hasil daripada diskusi kami tentang test of normality dari gender dan keaktifan bertanya yang akan dijelaskan oleh Muhammad Zeka. Silahkan. Baik, terima kasih Aidir atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi pertanyaan apakah masing-masing data variabel terdistribusi dengan normal? Maka jawabannya dari hasil tes yang kita peroleh dapat dijelaskan di sini kita memperoleh hasil signya yaitu adalah 0,077. Karena di atas 0,05 artinya sudah memenuhi syarat. Terus habis itu kita lihat dari tabel QQ-nya. Di sini kita dapat hasil yaitu semua garis itu sejajar, baik itu garis miring atau garis horizontalnya itu berdekatan rata-ratanya dengan dengan titik.
Maka artinya hasilnya ini semuanya sudah sesuai dengan apa yang dipertanyakan tadi. Terus untuk yang kedua yaitu tentang tes normality keaktifan bertanya. Nah, untuk variabel keaktifan bertanya diperoleh juga hasilnya seperti ini. Teman-teman juga dapat melihat. Jadi dapat disimpulkan bahwa keaktifan bertanya ini dapat mempengaruhi kognitif dari siswa. Gua lagi dia. Nah, ini yaitu di atas 0,05 yaitu signya berada di angka 0,027 teman-teman. Lalu kita lihat QQ-nya, hasil dari QQ-nya. Boleh di bawahin lagi, Aidir, bawah ada garis QQ-nya. Nah, perkembangan kognitifnya. Dari hasil tersebut sudah sesuai karena rata-rata titiknya itu sejajar dengan garis miring dan garis horizontalnya. Mungkin itu aja sih dari saya. Boleh di next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Mungkin sudah jelas ya terkait pertanyaan yang pertama, apakah masing-masing data variabel terdistribusi normal atau tidak? Maka dari paparan yang telah dijelaskan oleh rekan saya Zeka, pada intinya itu iya, semua data variabel itu terdistribusi normal. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari uji statis yang kami lakukan adalah apakah terdapat outlier pada setiap variabel kelompok. Nah, ini akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Rafi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Body. Nah, di sini ada tabel box plot. Yang box plot pertama dari hasil box plot dapat disimpulkan bahwa perempuan lebih baik dibanding gender laki-laki. Next. Di sini ada box plot yang kedua. Pada box plot kedua dapat disimpulkan bahwa yang yang pertama siswa dan yang tidak pernah bertanya mendapatkan nilai 65 sampai 75%. Dan yang kedua, siswa yang jarang bertanya memperoleh nilai 70 sampai 78%. Dan yang ketiga, lalu siswa yang sering dan selalu bertanya mendapatkan nilai 80%. Pada box plot ini terdapat juga outlier yang menandakan bahwa tidak ada relevansi antara keaktifan bertanya dan perkembangan kognitif siswa. Terima kasih. Sekian. Next. Oke, dari pertanyaan yang disebutkan tadi telah dipaparkan jawabannya cukup jelas ya. Dari pertanyaan apakah terdapat variabel outlier pada setiap variabel kelompok, maka jawabannya untuk variabel gender tidak memiliki outlier sama sekali. Namun pada kelompok keaktifan bertanya itu memiliki outlier terhadap variabel kelompok ini. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang hipotesis antar variabel independen dan dependen. Adapun hipotesis yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Mas Rangga. Baik, setelah pemaparan yang disampaikan oleh rekan saya, JK Apriliansa, mengenai keterkaitan dari gender terhadap perkembangan kognitif dari seorang anak. Kita bisa melihat jika dari tabel yang dipaparkan tersebut, ke atas lagi Mas, sorry.
apakah ada keterkaitan antara perkembangan kognitif anak terhadap dari gender tersebut? Kita mendapatkan bahwa angka di atas 0,05 menyatakan bahwa terbantahnya keterkaitan gender terhadap perkembangan kognitif anak, yang mana kita bisa simpulkan bahwa gender tidak mempengaruhi seberapa besar dan seberapa baiknya perkembangan kognitif sebuah anak. Jadi, kita mengetahui perbedaan ini membuktikan bahwa perkembangan kognitif anak itu bisa dipicu oleh hal lainnya. Seperti hipotesis selanjutnya yang akan saya paparkan kembali mengenai variabel X2, yaitu keaktifan bertanya terhadap perkembangan kognitif anak. Jika kita lihat dari keempat kolom yang ada dari test of normality, kita dapat menyimpulkan bahwa keaktifan bertanya sangat mempengaruhi perkembangan kognitif dari anak tersebut. Jika dilihat dari hasilnya bahwa anak yang tidak atau jarang bertanya memiliki kecenderungan nilai di bawah 75, dan itu sangat amat jauh dari anak yang aktif atau sering bertanya. Mereka memiliki kecenderungan nilai di atas 80 sampai 90. Dapat dibuktikan bahwa nilai ini di bawah 0,05 yang menandakan adanya relevansi antara keaktifan bertanya dan juga perkembangan kognitif dari seorang anak. Maka kami simpulkan bahwa X2 ini atau keaktifan bertanya memiliki keterkaitan terhadap perkembangan kognitif dari seorang anak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan yang sangat jelas dari rekan kami Muhammad Rangga. Adapun variabel dan hipotesis yang selanjutnya itu menandakan bahwa dari tabel yang akan saya tampilkan ini, tabel between subjects and factor, between subject effect, menjelaskan bahwa tidak adanya perbedaan atau pengaruh terhadap perkembangan kognitif siswa jika variabel gender dan variabel keaktifan bertanya digabungkan. Yang artinya jika variabel X1 gender dan variabel X2 itu disatukan dalam satu variabel, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel X1 dan X2 ini tidak memiliki keterkaitan atau kecenderungan terhadap keterhubungan terhadap perkembangan kognitif daripada siswa tersebut. Kurang lebihnya seperti itu. Selanjutnya, jika dari penjelasan hipotesis ini dapat ditarik kesimpulan, maka muncul pertanyaan selanjutnya, maka berapa hitungan korelasi antar variabel independen dan variabel dependen? Dan bagaimana uji regresi linear berganda menggunakan teknik uji asumsi klasik antar variabel independen dan dependen. Adapun pertanyaan-pertanyaan ini akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Ilham. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Baik, Haidir, boleh tolong ke deskriptif statistik. Oke. Jadi tabel deskriptif statistik ini fungsinya untuk menjelaskan data secara deskriptif atau lebih detail. Di sini tertera bahwa jumlah gender laki-laki yang tidak pernah bertanya itu sebanyak 7 orang. Lalu yang jarang bertanya ada 3 orang, sering bertanya ada 7 orang, selalu bertanya itu ada 9 orang. Yang dimana jumlah gender laki-laki dalam keaktifan bertanya ada 26 orang.
Lalu gender perempuan tidak pernah bertanya, itu ada 3 orang, jarang bertanya ada 4 orang, sering bertanya 8 orang, selalu bertanya 9 orang. Lalu untuk totalnya ada 24. Lalu total dari keseluruhannya adalah gender laki-laki dan perempuan yang tidak pernah bertanya ada 10 orang, jarang bertanya 7 orang, sering bertanya ada 15, selalu bertanya 18, dan totalnya ada 50 orang. Lalu selanjutnya kita ke tabel test of between subject effect. Oke, di sini kita bisa lihat nilai signifikannya. Yang dimana pada variabel 1, nilai signifikannya itu ada 0,90. Dan di sini kita perlu catat kalau nilai signifikannya di atas 0,05, itu nilainya tidak diterima atau tidak ada pengaruhnya. Lalu jika nilai di bawah 0,05 itu ditolak atau memiliki pengaruh. Oke, lalu di sini kita lihat pada variabel X1 atau variabel gender, di sini nilai signifikannya adalah 0,90. Yang ini dapat disimpulkan bahwa variabel gender tidak memiliki keterkaitan terhadap perkembangan kognitif anak. Lalu pada variabel kedua, yaitu nilai signifikannya 0,00, dapat disimpulkan bahwa variabel keseringan bertanya itu berpengaruh terhadap perkembangan kognitif anak. Lalu jika digabungkan antara variabel 1 dan variabel 2, yaitu gender dan keaktifan bertanya di kelas, dapat disimpulkan ternyata keduanya tidak memiliki keterlibatan terhadap pengaruh perkembangan kognitif anak. Baik, sekian penjelasan tentang test of between subject effect dan descriptive statistik. Oke, baik. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul saat kami melakukan uji statis dari tema yang kami tentukan, maka kurang lebihnya sudah terjawab dari permasalahan 1, apakah masing-masing data variabel terdistribusi normal, maka jawabannya ya, semua data variabel terdistribusi normal. Yang selanjutnya, apakah terdapat outlier pada setiap variabel kelompok, maka jawabannya untuk variabel gender tidak memiliki outlier, namun pada kelompok keaktifan memiliki. Nah, dan selanjutnya adalah hipotesis. Yang hipotesis pertama itu adanya pengaruh perbedaan gender terhadap perkembangan kognitif siswa. Hipotesis kedua, variabel keaktifan bertanya cukup berpengaruh terhadap perkembangan kognitif siswa. Yang hipotesis kedua yang saya sendiri sampaikan bahwa tidak ada perbedaan atau tidak ada pengaruh dan keterhubungan terhadap perkembangan kognitif siswa jika variabel gender dan variabel keaktifan bertanya itu digabungkan. Selanjutnya, hitungan korelasi antara variabel independen dan dependen. Selanjutnya ada uji regresi linear berganda, telah terjawabkan semua. Maka mungkin sekian presentasi dari kelompok 8 kami. Jika ada kesalahan, mohon dituliskan di kolom komentar. Jika ada saran dan masukan lainnya, boleh di DM IG masing-masing kami. Dan kurang lebihnya pada akhir kata kami mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Kurang lebihnya kami sampai sini saja. Selanjutnya yang belum subscribe silahkan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.